Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang begitu banyak yang sampai saat ini Allah berkenan limpahkan pada kita semua. Allah masih izinkan kita nikmat-nikmat tersebut masih melekat dalam diri kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, nikmatan tersebut harus kita hargai dengan adanya kita terus berniat untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Baitur Rahim. Baitur Rahim ya, betul. Masjid Baitur Rahim, Masjid Baitur Rahim, dan juga kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada. Mari sama-sama kita ikhlaskan niat kita untuk bisa mempelajari kesempurnaan sholat kita, itu berkenaan dengan masalah khusyuk di dalam sholat. Kita masih membahas tentang masalah sebab-sebab kekhusyukan, dan di pertemuan terakhir lalu kita sudah membahas sama sekalian tentang masalah sebab yang bisa membuat kita khusyuk, yaitu kita di dalam sholat hendaknya kita meyakini di pertemuan lalu bahwasannya saat sholat kita yakini bahwa kita sedang berdoa kepada Allah, mengajak bicara kepada Allah, dan Allah menjawab serta merespon ucapan kita jemaah sekalian di dalam ucapan-ucapan kita, bacaan kita, dan juga baca Quran kita. Jadi kalau seorang hamba meyakini dia sedang berhadapan dengan Allah, yang dia minta itu adalah Allah, dan Allah saat itu meresponnya, maka dia akan khusyuk insyaallah. Kemudian kita akan membahas sebab yang berikutnya jemaah sekalian, yaitu agar kita bisa khusyuk dalam salat, yaitu adalah dengan mentadabburi Al-Qur'an di dalam salat. Mentadabburi itu maknanya adalah merenungkan, menghayati dan meresapi kandungan-kandungan dari maknanya. Dan ini adalah perkara yang tidak diragukan lagi, bahwasanya adalah bisa membuat kita khusyuk, kemudian bisa mengusir kelalaian dari salat kita. Dan ini sekali lagi adalah obat yang paling baik untuk hati kita agar bisa khusyuk di dalam salat. Dan tentang masalah tadabbur, ternyata di dalam syariat kita sangat-sangat diperintahkan. Kita sangat diperintahkan untuk mentadabburi Al-Qur'an, karena memang Al-Qur'an turun itu tidak hanya sebagai kitab yang diberkahi, tapi untuk ditadabburi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 82, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Dan seandainya Al-Qur'an itu berasal dari selain Allah, dari sisi selain Allah, maka pastilah mereka akan menjumpai perselisihan yang banyak di dalam Al-Qur'an. Berhubung Al-Qur'an itu adalah berasal dari Allah semata bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Qur'an tidak ada perselisihan sedikit pun, nggak ada pertentangan jamaah sekalian, nggak ada hal-hal yang kontradiksi di dalamnya. Hal-hal yang terlihat sepertinya kontradiksi itu karena kurang ilmunya kita, kurang ilmunya kita terhadap memahami ayat yang satu dengan ayat berikutnya. Nggak ada yang kontradiksi satu dengan yang lain, seperti itu. Kemudian Allah juga telah menurunkan Al-Quran agar ditadabburi. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkar ulul albab. Surat Shad
Surat Shad ayat 29. Al-Quran ini adalah kitab yang telah kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad. Jadi Al-Quran ini adalah kitab yang telah kami turunkan kepada kamu, yang diberkahi pula, dengan tujuan agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita mentadabburi Al-Quran itu dalam rangka agar Quran tidak hanya dibaca secara lafaz dan lisan saja, tapi juga difahami kandungannya. Pertama dimengerti dulu, ya, diketahui dulu, dipelajari dulu dengan maknanya itu apa, terjemahannya apa. Kemudian dari terjemahannya itu jemaah sekalian kita tadabburi. Cara mentadabburi itu gimana sih jemaah sekalian? Di antara cara mentadabburi itu adalah kita menganggap bahwasanya saat itu kita menghadirkan hati bahwa saat itu Allah sedang berfirman kepada saya pribadi. Ketika Allah melarang, maka hadirkan hati bahwasanya kita sedang dilarang oleh Allah. Dan sambil kita berbaik sangka, ini baik ini kalau saya menjauhi larangannya. Kalau saya tetap menerjang larangannya, bahaya ini. Seperti itu jemaah sekalian. Walaupun saat itu juga kita belum tahu bahayanya apa. Kemudian ketika Allah memerintahkan kepada kita, ya kita tahu contohnya waqimus shalah, tegakkanlah salat, maka kita hadirkan hati bahwasanya Allah sedang menyuruh saya, ya, terhadap perkara yang di dalamnya mesti ada kebaikan. Hal seperti ini jemaah sekalian, kemudian termasuk membayangkan maknanya. Kalau Allah sedang menjanjikan seseorang surga, maka bayangkan kita termasuk orang yang mungkin nggak mendapatkan surga itu. Bayangkan jemaah sekalian, sehingga kita bisa menangis kalau kita bisa mentadabburinya, sedih kalau nggak dapat jemaah sekalian, sehingga akan bisa mendorong kita untuk bisa melakukan yang sesuai dengan semestinya, yaitu berusaha meraih surga itu dan sebagainya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang neraka, maka kita hadirkan hati bahwasanya bagaimana kalau saya termasuk orang yang masuk neraka itu, dan lain-lain jemaah sekalian. Termasuk kita hadirkan tentang kebaikan Allah yang telah memberikan kita kebaikan dalam hidup ini, nikmat gitu ya. Yang itu tentu saja kalau kita tadabburi itu bisa membuat kita menangis, kemudian bisa membuat kita jemaah sekalian ya menghayati maknanya, dan itu adalah kenikmatan di dalam sholat. Nah seperti itu. Nabi juga kalau baca Al-Quran tadabbur jemaah sekalian. Jadi Nabi itu baca Al-Quran hatinya nggak kosong. Sahabat Nabi pun begitu. Para ulama juga menganjurkan kita, mengajak kita untuk tadabbur Al-Quran. Jadi sekali lagi kalau membaca itu tidak dengan kosong saja. Maka selainnya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita membaca Al-Quran, hendaknya kita mengetahui maknanya, kandungannya. Jadi terjemahan Al-Quran itu kalau bisa jemaah sekalian itu kita baca sampai selesai. Jadi jangan sampai buku yang tebal kita bisa hatam, namun ternyata Al-Quran yang termasuk pedoman hidup kita tidak bisa menghafalnya. Na'udzubillah. Kemudian sebab yang ketiga, yang berikutnya agar kita bisa khusyuk jemaah sekalian adalah tahsinul qiraati bil Quran wa tartiluhu, yaitu memperbaiki bacaan Al-Quran dan mentartilkannya. Ya kita juga tidak meragukan lagi jemaah sekalian, kalau orang baca dengan benar itu bisa lebih mudah untuk khusyuk kepada Allah. Jadi selain tadabbur, itu bacaannya kita perindah, belajar tajwid, setelah itu diterapkan di dalam sholat kita gitu ya, itu bisa membuat kita mentadabburi maknanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya orang yang orang yang tidak membaca Al-Quran secara tajwid, contohnya dia membaca Al-Quran ya asal bunyi gitu saja, nggak mungkin bisa khusyuk jemaah sekalian, nggak mungkin bisa khusyuk. Apalagi sudah bacaannya salah, kemudian dilagu-laguin gitu ya, ini tidak baik. Yang paling utama itu adalah tajwid dulu. Setelah tajwid baru dia ya mungkin ingin melakukan, silakan, dan juga untuk tingkat berikutnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ya hendaknya baca Al-Quran kita diperbaiki, ditahsin. Al-Fatihah kita ditahsin, kemudian bacaan kita diterapkan ya. Setelah mengetahui tahsin itu jangan cuman teori saja. Mungkin kita sudah selesai teori tentang tajwid, namun prakteknya kita sering membaca Al-Quran. Ya, kita sering baca Al-Quran, insya Allah yang demikian itu bisa membuat kita lebih baik baca Al-Qurannya.
Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, memperbaiki baca Al-Quran kita ini adalah sekali lagi adalah kewajiban. Jadi sekali lagi adalah kewajiban bagi kita. Setelah baik bacaannya, kemudian kita perbaiki, kita perindah dengan nada-nada. Yang penting nada-nadanya bukan nada yang nada seperti lagu-lagu dari orang-orang yang fasik gitu, jadi penyanyi, bukan. Jadi nada-nada yang baik dari para qori di seluruh dunia yang kita sukai, silahkan. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, apalagi kalau yang membaca tidak sesuai dengan tajwid itu adalah imamnya, sedangkan makmumnya ngerti tajwid, udah nggak khusyuk jamaah sekalian, nggak bisa khusyuk itu. Dia sendiri nggak khusyuk, kemudian membuat orang lain tidak khusyuk jamaah sekalian, karena bacanya keliru. Jadi orang yang ngerti ilmu itu gatal sekali pengen mengingetin gitu ya. Yang dia perhatikan itu bukan maknanya, jadi kurang khusyuk. Jadi buat orang lain juga tidak khusyuk ya, seperti itu. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan membaca dengan tartil. Nah, ini juga penting. Tartil itu bacaan yang tidak terburu-buru. Ya, tujuannya agar kita bisa lebih memahaminya. Jadi tartil itu adalah membaca Al-Quran tidak tergesa-gesa. Jadi agar cepat selesai gitu. Tidak demikian. Nah, makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bacaannya itu tidak seperti orang atau imam-imam zaman sekarang. Nabi itu membaca pertama Al-Fatihah diputus per ayat. Ya, Nabi diputus per ayat. Kemudian Nabi itu menjelaskan setiap hurufnya. Setiap hurufnya itu diperjelas oleh beliau. Makanya bacaan beliau juga tidak lama, tidak cepat. Ya, bacaan beliau adalah lama. Jadi setiap hurufnya itu jelas. Ya, jadi tidak tergesa-gesa. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebab yang berikutnya agar kita bisa khusyuk jamaah sekalian adalah kita melakukan sujud tilawah. Melakukan sujud tilawah. Ini juga bisa membuat kita khusyuk jamaah sekalian. Misalnya kalau memang ada Al-Quran, ada ayat Al-Quran yang terlihat di situ ada ayat sujudnya, ada sujud tilawahnya, maka kita sujud. Walaupun ini hukumnya sunnah sujud tilawah, namun selainnya kita lakukan. Baik kita sholat sendiri maupun sholat berjamaah, baik kita menjadi imam maupun makmum. Namun kalau imamnya tidak sujud tilawah, ya kita tidak usah sujud tilawah sendirian, salah. Karena menyelisih imam seperti itu bisa membuat sholat kita batal atau tidak sah, ya. Demikian. Nah, tentang masalah keutamaan sujud tilawah, ada hadis Nabi yang mulia jamaah sekalian yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan lainnya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adama as-sajdata fasajada tazala syaitan yabki yaqulu ya wailahu umira ibnu Adama bisujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bisujudi fa abaitu falian naru." Jadi Nabi bersabda, apabila anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia sujud, maka setan memisahi dia. Setan memisahi dia. Dia menjauh dari dia. Sambil nangis, Pak. Nangis terseduh-seduh dengan berkata, ya wailahu, duhai kecelakaannya setan. Ya, duhai kecelakaannya setan. Duhai celakanya setan. Kalau dalam riwayat yang lain, ya waili, duhai celakanya diriku. Jadi setan menganggap dirinya sendiri celaka. Kenapa demikian? Umira ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah. Duhai celakanya diriku. Anak Adam diperintahkan untuk sujud, lalu dia sujud maka dia mendapatkan surga. Dan saya diperintahkan untuk sujud juga, lalu saya menolak maka saya mendapatkan neraka. Nangis itu, Pak. Nangis terseduh-seduh. Jadi orang beriman itu kalau memang taat kepada Allah, ya, dan melakukan hal-hal yang membuat dia masuk surga, yang asalnya dia sudah dosa banyak, namun ternyata dia taubat istighfar, ya Allah, nggak ada yang bisa membuat dia terpukul dibandingkan hal itu, jamaah sekalian. Jadi makanya kalau setan sudah nangis, Pak, nyingkir dari kita, itu akan membuat kita lebih khusyuk dalam sholat. Karena tentu saja biang kerok, ya, yang membuat kita tidak khusyuk dalam sholat, diingatkan macam-macam, itu adalah setan. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, hendaknya kita juga
sebab berikutnya, yaitu memperhatikan sunnah-sunnahnya sholat. Agar kita bisa khusyuk jamaah sekalian, kita merutinkan, mengamalkan sunnah-sunnahnya sholat. Ya, baik sunnah dari ucapan maupun perbuatan. Perbuatan yang disunnahkan kita lakukan, ucapan yang disunnahkan kita baca. Walaupun tidak wajib dan sholat kita tetap sah tanpa dibaca dan dilakukan. Namun sebagai orang beriman yang cinta pada Nabi, lakukan jamaah sekalian. Jadi jangan justru kita bermalas-malasan. Ya, demikian jamaah sekalian. Karena kalau dia bermalas-malasan, ini menunjukkan dia kurang peduli dengan sunnah itu. Jadi intinya walaupun sunnah, lakukan jamaah sekalian. Lakukan sunnah tersebut, baik sunnah yang ada sebelum memulai sholat maupun di dalam sholat. Di antara sunnah sholat apa jemaah sekalian? Ya, kalau berkenaan dengan masalah ucapan seperti seseorang membaca iftitah, kemudian seorang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian seorang membaca surat setelah Al-Fatihah, kemudian dia membaca doa setelah ketika ruku, kemudian dia membaca doa sujud, doa di antara dua sujud dan lain-lain. Itu adalah hal-hal yang disunnahkan. Termasuk kita membaca doa setelah tasyahud sebelum salam. Itu adalah hal yang disunnahkan. Termasuk sunnah dalam ucapan, dalam perbuatan apa? Sebelum memulai sholat kita memasang sutrah dulu, Pak. Atau sholat menghadap sutrah gitu ya. Jangan jauh juga dari sutrah. Kemudian kita disunnahkan mengangkat tangan di dalam 4 kondisi, yaitu takbiratul ihram, kemudian mau ruku, ketika mau ruku ngangkat tangan takbirnya, ketika bangkit dari ruku, dan juga ketika bangkit dari tasyahud awal. Nah, itu sunnah-sunnahnya jamaah sekalian. Dan yang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang yang mempersungguh melaksanakan sunnah, insya Allah ini akan membuat dia bisa khusyuk, Pak. Karena ketika dia melakukannya, dia akan berharap, oh ini sunnah Nabi, makanya saya harus lakukan. Sehingga derajat dia naik jamaah sekalian. Derajat dia naik, kekhusyuannya mungkin berkurang, tapi kalau dia mau mengamalkan syariat, mengamalkan sunnah-sunnah ini akan membuat dia bertambah gitu ya. Ini akan membuka pintu khusyuk bagi dirinya sendiri. Ya, seperti itu jamaah sekalian, hendaknya diperhatikan. Sunnah itu jangan dianggap kan sunnah, enggak begitu. Ya, maka kita berkata yang benar itu adalah ini sunnah Nabi. Makanya saya tidak meninggalkannya. Di antara sebab lain jamaah sekalian agar kita bisa khusyuk adalah zikrul mauti fis shalah, yaitu mengingat kematian saat sholat. Nah, ini dia yang mungkin kita jarang. Jarang, Pak, ya, benar nggak, Pak? Bapak Ibu ya. Jadi mengingat kematian saat sholat ini adalah hal yang bisa membuat kita khusyuk, Pak ya. Kita lihat Nabi berpesan ya, Pak, dalam hadis yang enggak panjang. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang yang datang pada beliau. Orang itu berkata, "Izni wa aujiz." Wahai Rasulullah, tolong nasihati saya dengan kalimat nasihat yang singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Kemudian Nabi bersabda, "Idza qumta fi shalatika fashalli salata muwaddi'in." Apabila kamu berdiri di dalam salatmu, maka salatlah seperti salatnya orang yang akan berpamitan dari dunianya. Gimana sih, Pak? Orang yang akan mengetahui setelah sholat ini dia meninggal, nggak mungkin dia sholatnya ngasal ya mas sekalian. Ini sholat terakhir saya, nggak mungkin dia ngasal ya mas sekalian. Dia akan benar-benar memperhatikan, ya, benar-benar memperhatikannya. Kemudian berikutnya jemaah sekalian, Nabi meneruskan sabdanya, wala takallam bikalamin ta'tazir minhu ghada. Janganlah kamu mengucapkan suatu ucapan yang ternyata kamu keesokan harinya meminta maaf. Ya, makanya kalau ngomong itu dipikir-pikir dulu. Jadi jangan sampai ngucapin sesuatu ternyata berikutnya minta maaf gitu ya. Udah terlanjur malu gitu ya. Walaupun minta maaf bagus, tapi hendaknya yang terbaik, lebih baik lagi orang menjaga lisan. Ya, kalau mau ngomong apalagi diviralkan itu harus diperhatikan dulu. Jadi jangan mencaci maki orang. Sebab kalau orang tersebut lapor ke polisi, ini belum hukuman Allah ya. Udah lapor ke polisi dia baru nyesel seperti itu. Kalau dia masuk neraka baru nyesel. Jangan sampai kita minta maaf atau beralasan nanti di kemudian hari.
Wajma'il ya'sa mimma fi aidin nasi, dan bertekadlah ya mas kalian untuk tidak minta-minta terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Udah bertekad ya mas kalian. Jadi tekad, saya nggak punya tapi orang lain punya, udah nggak usah minta, biarin aja. Ya, jadi diajarkan untuk benar-benar menjaga diri ya mas kalian, menjaga diri dan kehormatan. Nah, ini kalau diketahui dan dipelajari seperti dan juga dihayati oleh orang-orang yang memang suka minta-minta itu ya mas kalian, pengamen, kemudian gembel gitu ya, dan lain-lain, maka insya Allah dia akan menghindar dari profesi minta-minta, walaupun asalnya ngamen, ya, walaupun dia minta-minta, seperti kalau sekarang itu ada ondel-ondel ya mas kalian, atau ada orang pakai badut minta-minta, ya jangan seperti itu ya mas kalian. Karena demikian itu termasuk dilarang. Kalau di dalam riwayat yang lainnya mas kalian, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga bersabda seperti itu. Ya, sama intinya adalah kalau kita kalau kita mau sholat, hendaknya kita menghadirkan hati bahwasannya kita akan mati nih setelah ini. Kita belum tentu melakukan sholat setelahnya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uzkuril mauta fi sholatik." Ingatlah kematian di dalam sholat kamu. Orang biasa lalai, dia merasa seakan-akan nanti bisa sholat lagi. Itu disebut tulul amal, yaitu panjang angan-angan. Dia merasa akan berumur panjang, namun ternyata umurnya habis setelah sholat itu. Karena betapa banyak orang meninggal setelah sholat atau pas lagi di dalam sholat. Berarti itu adalah sholat terakhir dia, jamaah sekalian. Ya, gimana sih kalau orang merasa dirinya akan nggak kembali lagi ke dunia? Dia akan memperbaiki sholatnya dengan baik, Pak. Ya, seperti itu. Jadi ingatlah kata Nabi, kematian di dalam sholatmu. Fa innar rajula idza dzakaral mauta fi sholatihi lahariyun ayyuhsina sholatahu. Alasannya, kalau seseorang ya ingat kematian di dalam sholatnya, pasti dia akan memperbaiki sholatnya. Nggak mungkin sholat buru-buru, Pak. Dalam hatinya saya mengerjain pekerjaan yang lain segera, enggak gitu. Saya ingin segera makan, enggak mungkin ya mas kalian. Ya, dia akan benar-benar memperbaiki salatnya. Wa shalli salata rajulin la yadhunnu annahu yusalli salatan ghairaha. Kemudian, dan laksanakanlah salat seperti seseorang yang tidak merasa akan melakukan salat lagi setelahnya. Ya, intinya salatlah seperti orang yang merasa ini adalah salat terakhir dia, setelah itu dia akan meninggal. Wa iyyaka wa kulla amrin yu'tadzaru minhu, dan hindarilah segala perkara yang kita justru minta maaf setelahnya. Ya, karena kita tidak bisa menahan lisan, ya kita tidak bersabar, akhirnya mencaci maki orang. Kemudian setelah itu kita baru minta maaf. Iya kalau dia memaafkan, Pak. Kalau dia tidak memaafkan berarti kita bisa kena penjara aja mas kalian. Itu baru penjara dunia, belum penjara di akhirat. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di antara sebab lain kita bisa khusyuk adalah al-hadzaru minal ghaflah, waspada dari kelalaian. Lalai itu intinya adalah nggak ingat gitu Pak. Lalai itu intinya adalah tidak ingat. Ya, ini harus kita hati-hati dan kita hindari. Karena sekali lagi lalai itu kata para ulama adalah termasuk sebab seseorang menjadi hina dan binasa di dunia dan di akhirat. Ya, makanya kita sebagai hamba Allah hati-hati. Kita nggak khusyuk itu adalah karena lalai. Nah, lalai itu kita usir, kita berhati-hati dan kita hindari. Ya. Dan orang yang paling besar lalainya terhadap Allah adalah orang yang lalai dari mengingat Allah di dalam ibadah-ibadahnya. Dan orang yang seperti ini kita tidak boleh mengikuti jadi teman Pak ya. Jadi tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa taba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Ya, janganlah kamu patuh kepada orang yang kami lupakan hatinya. Kami lalaikan hatinya dari ingat kepada kami. Jadi orang nggak pernah zikir, nggak pernah berdoa,
itu saking buruknya zaman sekarang kita tidak boleh nurut dan juga patuh sama dia. Jadi kalau ada orang yang nggak pernah berzikir, hatinya dibuat lupa oleh Allah dari zikir, dan juga dia selalu mengikuti hawa nafsunya, maka orang seperti ini hendaknya dijauhi jamaah sekalian. Jadi jangan kita malah mendekati kemudian patuh, jangan. Nauzubillah. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara cara agar kita bisa khusyuk adalah su'alullah ta'ala al-khusyu'a fi shalah. Tentu saja minta kepada Allah. Ya, minta kepada Allah, berdoa kepadanya untuk bisa mendapatkan kekhusyuan. Karena khusyuk itu di dalam sholat dan ibadah lain itu adalah suatu pangkat yang harus kita minta, Pak. Sebab yang bisa melindungi adalah Allah. Dan kalau Allah diminta perlindungan, Allah bisa dan mampu untuk melindungi seorang hamba dari hati yang lalai dan tidak khusyuk, ya. Nabi pernah mengajarkan kita jamaah sekalian untuk berdoa agar hati kita tidak lalai. Ya, di antaranya beliau pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha, wa min du'ain la yusma', wa min nafsin la tasba', wa min ilmin la yanfa', a'udzubika min haula'il arba'. Ya Allah, sesungguhnya aku, yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Aku berlindung padamu dari hati yang tidak khusyuk. Kemudian wa min du'ain la yusma', hati yang enggak khusyuk itu adalah hal buruk, Pak. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak akan berlindung dari suatu keburukan. Kemudian yang kedua, wa min du'ain la yusma', aku berlindung juga dari doa yang tidak dikabulkan. Doa yang tidak dikabulkan, sudah capek-capek doa namun ternyata tidak dikabulkan. Nauzubillah. Capek, Pak. Ya, kita minta ketika berdoa dikabulkan, berdoa dikabulkan, maunya demikian. Kemudian wa min qalbin tadi wa min apalagi tadi? Wa min nafsin la tasba'. Yang ketiga, perkara yang Nabi berlindung darinya adalah dari jiwa yang tidak pernah puas. Jadi rakus terus ya Mas sekalian. Ini adalah keburukan. Nah, ini adalah keburukan. Buktinya Nabi berlindung darinya. Setiap hal yang Nabi berlindung darinya ini adalah perkara mazmum, tercela di dalam Islam. Kemudian yang terakhir adalah wa min ilmin la yanfa', dan aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maksudnya ilmu yang tidak diamalkan dan tidak bisa merubah perilaku. Ya, ini kita hindari seperti itu. Doa aja Mas kalian, atau mungkin boleh berdoa di dalam bahasa Indonesia, yang penting di luar sholat. Jadi kalau di dalam sholat usahakan dengan berbahasa Arab, seperti itu ya Mas kalian. Kemudian ya Mas kalian, di antara sebab khusyuk yang lain, kita harus ingat bahwasannya hamba hanya akan mendapatkan bagian dari salatnya apabila dia ingat terhadap salatnya. Jadi dia dihadirkan hati ya Mas sekalian, dan dia yakini ya bahwasannya dia tidak akan mendapatkan bagian dari salatnya melainkan apa yang dia ingat. Kalau dia ingatnya cuma Al-Fatihah saja Pak, maka ya seperti itulah pahalanya. Sebesar itu saja pahalanya. Jadi dia tidak banyak pahalanya. Dibandingkan dengan orang yang setiap gerakan itu khusyuk, setiap bacaan itu khusyuk, beda. Ya. Kalau seorang hamba memperbanyak khusyuk di dalam sholatnya, maka itu keutamanya sangat besar. Ingat ya Mas kalian, kita pernah dinasehati oleh seorang sahabat Nabi yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, beliau berkata, "Laisa laka min salatika illa ma aqalta minha." Kamu tidak mendapatkan apa-apa dari salatmu melainkan apa yang kamu ingat darinya. Kalau ingatnya sepertiga berarti pahalanya cuma sepertiga Pak. Dan kalau nggak ingat sama sekali gimana? Berarti salatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun dan kewajiban salat. Namun kalau salatnya sendiri tidak sah, apa yang terjadi coba? Salatnya sendiri tidak sah, ya sudah, berarti pasti tidak khusyuk, udah nggak dapat pahala dan salatnya ngulangi. Nah sekali lagi jamaah sekalian, salat khusyuk itu harus kita ingat, termotivasi. Ini lipatannya berbeda dengan orang yang tidak khusyuk sama sekali. Misalnya dia sudah khusyuk di Al-Fatihah, ya sudah alhamdulillah, syukuri. Ya, syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah nikmat Allah. Ya, syukuri pada Allah karena itu adalah anugerah dari Allah.
Nah, kalau sudah demikian itu kita harus tahu ini kefadhalannya, keutamaannya itu berlipat-lipat dibandingkan kalau orang sama sekali tidak ada khusyuk sama sekali. Baik, yang berikutnya jemaah sekalian, di antara cara agar bisa khusyuk ya kita pelajari khusyuknya Nabi. Bagaimana Nabi khusyuk dalam salat. Kemudian bagaimana para sahabat khusyuk di dalam salat. Karena jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, gimana kita bisa khusyuk kita sendiri nggak punya pedoman. Kita sendiri tidak punya teladan, Pak. Orang kalau sudah tahu ada teladan, oh dulu sudah ada orang yang pernah khusyuk. Nabi pernah khusyuk. Para sahabat Nabi khusyuk. Dia nggak mau kalah jemaah sekalian. Karena sifatnya manusia itu dia aslinya ya tidak akan mau ketinggalan di dalam kebaikan oleh orang lain. Dan hendaknya itu dijadikan hal yang positif di dalam agama kita, yaitu kita tidak saya mau ngomong apa tadi? Jadi kita hendaknya mengenal kekhusyuan Nabi, para sahabat dan juga salafus saleh. Ini sudah kita pernah bahas ya waktu itu ya tentang kekhusyuan mereka. Dan yang terakhir jemaah sekalian, dan yang terakhir perlu diketahui bahwasannya agar kita bisa khusyuk ya, setelah ini nanti kita teruskan bab salat yang lain, itu agar kita bisa khusyuk jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai hamba Allah memahami dan mentadabburi makna-makna gerakan di dalam salat. Kalau tadi bacaannya Pak, bacaannya ditadabburi, direnungkan. Karena sekarang kalau ini adalah apa? Perbuatannya, gerakan-gerakan salat. Karena jemaah sekalian tidak diragukan lagi orang yang bisa mentadabburi ya, merenungkan makna dari gerakan-gerakan salat pasti dia akan khusyuk, Pak. Ternyata Allah mensyariatkan gerakan-gerakan salat tertentu itu semua bukan tanpa sebab, bukan tanpa hikmah. Semuanya itu adalah karena memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang paling utama agar orang bisa khusyuk. Ya, kenapa kita sedekap pas berdiri? Kenapa kita memegang lutut ketika ruku? Ternyata semua ada hikmahnya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pengen tahu jemaah sekalian, mari kita bedah satu persatu. Ya, satu persatu akan makna dan kandungan dari gerakan-gerakan salat. Yang pertama jemaah sekalian adalah fahmu wa tadabburu makna raf'il aidi fi shalah. Ya, hadwal mankibaini au hadwal udhunaini fi arba'ati mawadhi, yaitu yang pertama jemaah sekalian. Ya, gerakan pertama salat itu apa sih? Takbir ya, ngangkat tangan ya. Jadi yang pertama tentu saja kita hayati, Pak. Kita pahami dan kita renungkan makna dari mengangkat tangan di dalam salat, lurus pundak atau lurus telinga. Di dalam 4 kondisi itu. Ketika takbiratul ihram, kita kan ngangkat tangan tuh. Kemudian ketika kita mau ruku, kita bangkit dari ruku, dan juga ketika kita bangkit dari tasyahud awal. Jadi tidak setiap naik itu kita takbir ngangkat tangan. Jadi takbir saja tapi tidak ngangkat tangan. Namun dalam 4 itu kita hayati, Pak, apa sih makna takbir itu? Ya sebelumnya jemaah sekalian, makna takbir itu, makna takbiratul ihram tentu saja adalah kita sudah tahu maknanya Allah Maha Besar. Kalau dalam bahasa Arab, Allah akbaru min kulli syai'. Allah lebih besar daripada segala sesuatu. Nggak ada yang lebih besar dibandingkan Allah jemaah sekalian. Ya, seperti itu. Kalau tidak ada yang lebih besar, berarti nggak boleh orang berkata Allah di mana. Kalau misalnya ditanya Allah di mana, maka dia berkata Allah di dalam hati saya. Gitu ya. Ya Allah gede begitu kok di dalam hatimu gitu. Kalau mengingatnya wajib itu memang. Tapi kalau zatnya Allah berada di dalam diri kita, ya Allah. Terus Allah ngapa? Berarti manunggaling kaula Gusti gitu, menyatu dengan kita. Tidak demikian. Ya, yang benar Allah itu tinggi di atas arsy-Nya. Tinggi, Allah tuh maha tinggi di atas arsy-Nya Allah ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya perlu diketahui bahwasannya mengangkat tangan dalam takbiratul ihram, ya kita kan pas lagi takbiratul ihram, kita ngangkat tangan di sini jelaskan. Ini adalah isyarat. Jadi mengangkat tangan saat takbiratul ihram itu seakan-akan terdapat isyarat untuk menghilangkan hijab kelalaian. Hijab kelalaian antara hamba dengan Allah. Ya makanya kita hadirkan itu, Pak.
Nah, pas lagi kita takbir gini, itu seakan-akan menghilangkan hijab. Jadi seakan-akan itu atau isyarat itu menghilangkan hijab kelalaian. Apa maknanya, Pak? Ya kita selama ini kita di dalam sholat itu ada yang menghalangi antara kita jamaah sekalian dengan Allah. Jadi ada yang menghalangi antara kita dengan Allah jamaah sekalian. Nah, untuk menghilangkan hijab tersebut, jadi ada hijab antara kita. Nah, untuk menghilangkan hijab itu adalah kita ngangkat tangan. Allahu Akbar. Yang berarti konsekuensinya Allah Akbar, saya harus ingat Allah. Nah, begitu, Pak. Nah, karena ini adalah sebagai isyarat menghilangkan hijab. Hijab itu artinya apa? Apa deh hijab artinya? Penutup, sahih. Penutup atau penghalang yang menghalangi antara kita dengan mengingat Allah. Kalau kita sudah yakin begini, Allahu Akbar, sudah ingatnya Allah. Ingatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau mengangkat tangan saat takbir yang lain, ya selain takbiratul ihram, itu maknanya adalah i'zaman lillah, yaitu mengagungkan Allah. Jadi kalau dalam takbiratul ihram adalah untuk apa tadi, Pak? Untuk mengangkat atau menghilangkan hijab kelalaian, lupa. Kemudian selain takbiratul ihram adalah untuk mengagungkan Allah. Karena jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang demikian itu adalah karena memang artinya Allahu Akbar itu maknanya adalah Allah yang paling besar dibandingkan segala sesuatu. Nah, intinya Allah Maha Besar itu cukup. Ya, kalau sudah demikian itu, ya konsekuensinya kita sebagai hamba Allah harus menyadari segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah itu besar, dan yang tidak ada kaitan dengan mengingat Allah dalam sholat kita adalah kecil, yang harus kita hilangkan sementara waktu. Kemudian sebagian ulama jamaah sekalian, ya, mengartikan tentang mengangkat kedua tangan jamaah sekalian. Mengartikan tentang mengangkat kedua tangan. Jadi makna mengangkat kedua tangan, ya, maknanya ada yang mengartikan innahas tislamun lillah wa qiyadun lahu ta'ala kal asiril mustaslim. Jadi jamaah sekalian, ada yang menganggap bahwasannya ngangkat tangan pas lagi sholat itu maknanya adalah menyerahkan diri kepada Allah, menyerahkan diri dan tunduk pada Allah. Seperti halnya tawanan yang menyerahkan diri. Tawanan menyerahkan diri kan begini, ngangkat tangan, Pak, ya. Walaupun ngangkat tangan kita juga tidak tinggi-tinggi gitu ya. Jadi dia ngangkat tangan ya Mas sekalian. Karena khawatir dibunuh. Kalau kita dengan Allah khawatir disiksa, kita menyerahkan diri. Allah Akbar. Pas lagi gini, Pak, ini saya sedang merendahkan diri pada Allah, tunduk dan juga pasrah, Pak. Ya, pasrah ya pada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sudah menyerah, Pak, nyerah. Angkat tangan, ya dari polisi di belakang. Udah kita ngangkat tangan gini, Pak. Nah, seperti itu juga. Ada sebagian ulama mengatakan demikian. Ada lagi jamaah sekalian ulama lain yang mengatakan nafyul kibriyai an ghairillah. Jadi ngangkat tangan gini maknanya itu adalah meniadakan kesombongan dari selain Allah. Artinya menunjukkan bahwasanya saya tidak sombong loh ya Allah begini. Jadi untuk bisa menyatakan bahwasanya dirinya jauh dari kesombongan. Ya, jauh dari kesombongan. Hanya Allah yang pantas untuk memiliki sifat kebesaran dan juga kesombongan. Karena ya bukan kesombongan ya, apa istilahnya? Ya wajar kalau Allah sombong, Pak. Karena Allah yang memiliki segalanya. Ya, kalau manusia sombong yang banyak kekurangannya ini tidak layak. Jadi sifat takabur itu hanya layak bagi Allah. Sedangkan makhluk itu tidak layak untuk takabur. Nah, takabur itu makanya Allah memiliki nama mutakabbir. Mutakabbir artinya adalah yang memiliki takabur, yang memiliki kebesaran atau kesombongan. Kemudian ada lagi jamaah sekalian, ada lagi ulama yang keempat nih. Jadi mau mengartikan makna ngangkat tangan adalah annaha zinatun lis-shalah. Jadi jemaah sekalian, ada yang mengatakan bahwasannya mengangkat tangan itu adalah hiasan di dalam salat. Nah, itu perbedaan para ulama di dalam ya menjelaskan
dari makna mengangkat tangan. Coba Pak, nanti pas lagi sholat kita bayangkan kita sedang merendahkan diri, tunduk dan juga menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seperti ini. Ya. Kita bayangkan Allah itu di depan kita, jemaah sekalian. Itu perlu memang pelajaran. Seperti itu. Ala kulli hal jemaah yang dimuliakan oleh Allah, intinya adalah mengangkat tangan mengikuti sunnah Nabi yang sahih. Ya, karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga mengangkat tangan. Takbiratul ihram mengangkat tangan. Mau ruku ngangkat tangan. Ya. Kemudian mau i'tidal juga ngangkat tangan. Seperti terus ketika kita ngikuti, kita juga boleh membayangkan saya ngangkat tangan ini adalah karena ngikuti contoh Nabi. Selesai Pak, udah boleh. Nah, demikian. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita memahami dan mentadabburi makna mengangkat kedua tangan. Sekarang ada gerakan lagi jamaah sekalian yang lain. Gerakan yang lain yang usahakan kita mentadabburinya ya adalah gerakan berdiri, Pak. Berdiri ya. Jadi posisi berdiri itu ada maknanya. Kenapa kita sholat tidak duduk? Kenapa kita sholat tidak tiduran? Ya, kenapa kita sholat tidak lari-lari gitu? Tidak jamaah sekalian. Ternyata berdiri itu ada ininya jamaah sekalian, ada maknanya ya di dalam sholat. Pertama tentu saja ketika seorang hamba berdiri, hadirkan hati bahwasanya dia menjalankan perintah Allah. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Al-Baqarah 238. Allah berfirman, "Wa qumu lillahi qanitin." Dan berdirilah, wa qumu artinya dan berdirilah karena Allah dalam keadaan tidak berbicara. Berdirilah karena Allah di dalam salat dalam keadaan tidak berbicara. Ya, ayat ini adalah perintah kepada kita kalau kita salat berdiri. Ya, hukum asalnya salat itu berdiri jamaah sekalian. Nah, bayangkan saat kita berdiri kita fahami Pak, itu ada faedahnya. Selain itu menetapi perintah Allah, ternyata ketika seorang hamba berdiri tegak untuk Allah di dalam salatnya, ya, menghadirkan bahwasanya dia sedang berada di hadapan Allah, ya, maka hendaknya seorang hamba menyaksikan dengan hatinya Pak, menyaksikan dengan hatinya sifat qayyumnya Allah. Maksud bahwasanya Allah itu adalah berdiri dengan sendirinya. Allah itu ada dengan sendirinya tanpa ada yang menjadikan. Kita hadirkan itu Pak, kita hadirkan. Dan Allah itu berdiri tanpa ada awalan dan permulaan. Kalau makhluk ada awalan dan permulaan. Jadi nggak ada yang memulai Allah, nggak ada jamaah sekalian. Allah itu tidak ada permulaan dan akhiran. Seperti itu ya. Dan dia mengingat bahwasannya apabila, nah ini kita ingat pas lagi berdiri Pak, hadirkan hati. Kalau kita memperbaiki posisi berdiri kita saat sholat di dunia, kita benar-benar baik berdirinya saat sholat di dunia, maka akan ringan bagi kita berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Seperti itu Pak, saat kita nanti berdiri di hadapan Allah di hari kiamat. Ngeri Pak. Karena setiap hamba itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu nanti akan berhadapan dengan Allah secara privat. Akan berhadapan dengan Allah secara privat ya mas sekalian. Langsung berbicara dengan Allah. Dan kita tidak akan bergeser dari hadapan Allah sampai kita ditanya 4 perkara. Seperti itulah posisi kita berdiri Pak. Ya, di hari kiamat nggak ada tempat duduk selonjoran apalagi rebahan, nggak ada. Nggak ada jemaah sekalian. Ya, yang ada adalah tempat dan posisi kita di hari kiamat adalah tempat berdirinya kita, tempat 2 telapak kaki kita itu saja jemaah sekalian. Kalau ini kan kita bisa ke sana, bisa ke sini Pak ya. Tapi kalau di sana nggak ada. Sempitnya orang, gaduhnya orang saat itu, ramainya orang, dan juga mengerikannya keadaan dan kondisi di hari itu. Nah jemaah sekalian, itu adalah kondisi yang berat di hari itu. Makanya Allah mensifati hari kiamat dengan yauma tsaqilah, hari yang berat. Nggak ringan. Nah, agar bisa ringan nanti saat berdiri di hadapan Allah, hadirkan hati pas lagi salat, saya sedang berada di hadapan Allah saat ini. Kalau kita sudah ringan berdiri di hadapan Allah di dunia, insya Allah juga akan ringan saat kita berdiri di hadapan Allah di hari kiamat. Nah, demikian ya mas sekalian. Caranya biar mudah gimana? Ya, memang sekali lagi menghadirkan hati Pak.
Ini saya sholat untuk mendapatkan keuntungan bagi saya. Gitu aja. Keuntungan bagi saya di dunia dan di akhirat. Insya Allah akan ringan kita sholat. Demikian itu. Nah, demikian. Kemudian jemaah sekalian, dari konsekuensi berdiri ini, ya seorang hamba tentunya menghadap Allah dengan hati dan jasadnya. Dia tidak hanya menghadap kepada Allah badannya saja, wajahnya saja, tidak, hatinya juga. Dia tidak menoleh dengan hati, kemudian tidak menoleh dengan matanya, dan juga tidak menoleh dengan badannya. Jadi benar-benar tunduk. Itu yang kedua. Makna gerakan sholat yang berikutnya yaitu yang keberapa? Ketiga, Pak. Fahmu wa tadabburu ma'na wad'il yadaini 'ala sadr. Yaitu memahami dan mentadabburi makna sedekap. Habis takbir ngapain? Sedekap kan. Ternyata sedekap juga ada maknanya jamaah sekalian. Kita fahami. Makna kita fahami ini jamaah sekalian, nanti kalau kita sholat kita hadirkan ya makna seperti itu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kandungan maknanya seperti yang diungkap oleh ulama adalah izharu dzulli wal inkisar, yaitu menampakkan kerendahan diri dan kehinaan diri kita di hadapan Allah. Begini Pak, apalagi matanya itu kita dalam keadaan merunduk kepalanya, kepala dan juga pandangan kita merunduk. Ini maknanya adalah kita hadirkan hati kita sedang ya dalam posisi merendahkan diri dan menghinakan diri kita kepada Allah. Sebab seorang hamba yang sombong itu nggak begini Pak. Dia akan begini, berkaca pinggang gitu ya, bertolak pinggang. Ya begitu. Jadi dia akan sombong. Jadi dengan begini dia seperti itu. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya tentang sedekap di dalam sholat. Beliau berkata, huwa dhullun baina yaday aziz. Itu adalah kerendahan diri dari seorang hamba di depan Allah yang maha perkasa. Bisa Pak ya, hadirkan ini Pak, penting. Sambil kita baca bacaannya gitu ya, seperti itu. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, gerakan yang berikutnya adalah gerakan ruku. Ya, gerakan ruku ini juga harus kita fahami dan tadabburi makna ruku. Karena gerakan di dalam sholat seperti ruku bukan semata-mata gerakan, bukan semata-mata perbuatan sholat saja, bukan. Ternyata ada maknanya itu. Karena ruku jamaah sekalian seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik gitu ya. Ya seperti halnya mereka tunduk dan merendahkan diri kepada sesama makhluk. Nah, ketika kita ruku jamaah sekalian, kita saat itu kita merendahkan diri juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang Arab itu jamaah sekalian nggak mau dan nggak mau melakukan. Jadi enggan dan tidak mau melakukan ruku dengan sesama. Nggak mau Pak. Jadi nggak mau ruku terhadap sesama karena itu adalah wujud apa? Dia direndahkan. Ya, dia direndahkan ketika itu. Orang Arab nggak mau begitu Pak. Orang Arab nggak mau. Hendaknya kita juga jangan mau ya merendahkan diri kepada selain Allah. Makanya dalam posisi merendahkan diri, merunduk itu dalam posisi seperti ruku, itu nggak boleh kecuali hanya untuk Allah saja jamaah sekalian. Kalau untuk Allah maka yang demikiannya adalah perkara yang besar, yang agung. Tapi kalau untuk hamba Allah maka jadinya syirik. Jadinya adalah syirik. Demikian jamaah sekalian. Jadi hadirkan nih Pak, gerakan ruku itu berarti kita sedang merendahkan diri, mengagungkan Allah. Kadang kita lupa Pak untuk menghadirkan itu. Ya, mohon diingat nanti kita hadirkan, kita sedang merendahkan diri pada Allah. Kemudian berikutnya jamaah sekalian adalah fahmu wa tadabburu makna sujudi, yaitu memahami dan mentadabburi makna sujud. Mentadabburi dan memahami makna sujud jamaah sekalian. Nah, perlu diingat bahwasanya sujud merupakan penampakan atau fenomena dari seorang hamba yang paling, bukan sekedar ini Pak ya, yang paling merendahkan diri kepada Allah. Kalau rukuk merendahkan diri, berdiri merendahkan diri, namun sujud lebih dari itu semua. Sebab dia telah meletakkan anggota tubuh yang paling mulia dan paling baik gitu ya, paling dia lindungi, paling tinggi ya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia sudah meletakkan anggota tubuh yang paling mulia untuk Allah, berarti menunjukkan dia sedang merendahkan diri kepadanya.
Demikian ya mas kalian. Makanya hendaknya setelah kita sujud kita hadirkan hati itu Pak. Saya sedang merendahkan diri pada Allah. Hadirkan hati juga Allah sedang dalam kondisi paling dekat dengan kita. Jadi ketika seorang hamba semakin merendahkan diri pada Allah, Allah akan semakin dekat Pak. Ya demikian. Karena Nabi yang bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih azza wa jalla wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Jadi posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah adalah dalam posisi sujud, maka perbanyaklah doa. Ya, seperti itu ya Mas kalian. Nah, sujud ini adalah termasuk sesuatu yang tidak mau dilakukan oleh orang-orang musyrik. Nggak mau ya Mas kalian. Mereka tidak mau sujud karena mereka memang sombong. Tidak mau sujud menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian dari mereka karena tidak mau sujud, Pak. Ngelihat orang Islam kalau salat sujud, mereka nggak mau. Nah, kesombongan mereka itu terlihat sebagian dari mereka berkata, saya nggak mau sujud, yang berarti saat itu pantat saya lebih tinggi dibandingkan wajah saya. Jadi lebih memuliakan wajah dibandingkan pantat gitu ya. Benar nggak? Kalau sujud lebih tinggi mana? Wajah atau pantat? Wajah apa bokong? Lebih tinggi? Bokong Pak. Dia kalau kondisi gini kan yang paling tinggi wajah gitu ya. Nah kalau pas lagi sujud, bokong itu di atas, pantat itu merendahkan diri. Nah, orang musyrik nggak mau jamaah sekalian. Sebagian lagi ada yang tidak mau sujud dan sampai menghina. Sambil melakukan ini, ngambil batu, kerikil, habis itu ditaruh di jidatnya. Orang Betawi bilang, ditaruh di dahinya mas sekalian. Ngapain sujud? Ngelumuri wajah dengan gitu. Sujud kan sama seperti ini juga nih. Diambil batu, nih gini doang nih. Sampai seperti itu. Gitu. Menghinanya sujud. Nah seperti itu ya mas sekalian. Nah oleh karena itu hendaknya kita jangan seperti iblis dan orang-orang musyrik itu. Sebab iblis itu diusir dari surga karena dia sombong dari sujud kepada makhluk yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya Allah, yaitu Adam. Akhirnya Allah usir dia dari surga. Demikian Pak, hadirkan hati itu. Ya Allah, saya nggak ingin jauh dari rahmat-Mu, saya nggak ingin jauh dari surga-Mu, saya nggak ingin Kau jauhkan saya dari surga-Mu. Begitu dalam sujud dihadirkan hati. Sambil berdoa apa? Subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Aku ya Pak, Allah itu yang maha tinggi, paling tinggi. Sedangkan kita rendah. Pas banget ya Pak. Saat itu kita berarti sedang merendahkan diri kita serendah-rendahnya dan meninggikan Allah setinggi-tingginya. Kemudian fahmu wa tadabbur ma'ani aqwalis shalah, yaitu memahami dan mentadabburi makna bacaan-bacaan sholat. Ya ini juga penting ya agar kita benar-benar bisa mentadabburinya jemaah sekalian. Sebab kalau kita tidak memahami bacaan sholat, bacaan iftitah, bacaan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bacaan basmalah, bacaan al-fatihah yang terjadi, maka kita sebagai hamba Allah kosong sholat kita. Ya kosong sholat kita Pak. Jadi kita tidak menginginkan sholat kita hanya kosong, hanya sekedar ucapan saja dan tidak ada, hanya sekedar ucapan dan perbuatan namun hati kita kosong. Ganti saya bertanya Pak, sebelum Bapak nanya sama saya. Kalau orang sholat terlihat sepertinya dia khusyuk namun hatinya tidak ada khusyuk sama sekali. Nah perilaku itu disebut apa Pak? Masih ingat gak? Ada khusyuk keimanan, ada khusyuk lagi apa namanya? Masih ingat gak Pak? Khusyuk nifak. Apa arti nifak? Oke? Bohongan. Iya betul bohongan, tapi apa kira nifak itu? Kamu nafikan. Jadi itu munafik. Jadi kita udah bagus sebenarnya, kita gerakan sholatnya tuh tumakninah baik gitu ya. Namun ternyata di dalam hati kita sama sekali nggak ada khusyuknya jamaah sekalian. Berarti khusyuk kita khusyuk kayak orang munafik. Walaupun kita bukan orang munafik ketika itu, tapi kita ketempelan sifat munafik jamaah sekalian ya. Hendaknya ini diperhatikan juga. Makna bacaan surat di dalam sholat, Al-Fatihah dulu tentunya. Setelah Al-Fatihah bacaan surat, kemudian bacaan ruku, bacaan i'tidal, kemudian bacaan sujud, duduk di antara dua sujud ya mas sekalian, kemudian bacaan tasyahud, bacaan doa setelah tasyahud sebelum salam, dan bacaan salam.
Setelah itu zikir setelah sholat. Semua itu ada maknanya. Maknanya itu seputar ya mas sekalian mensucikan Allah, memuji Allah, menyanjung Allah, ya seputar meminta kepada Allah. Kemudian pengakuan seorang hamba kepada Allah. Nah, ucapan-ucapan gini perlu juga kita hadirkan ya mas sekalian. Nggak ada cara untuk bisa seperti itu melainkan jihad. Kalau kita nggak jihad, usir. Kalau nggak kita berusaha ya mas sekalian untuk membiasakan berjihad dalam sholat kita agar bisa khusyuk, nggak bisa khusyuk kita sholat. Begitu terus, padahal ya Allah kita sholat dalam keadaan nyaman. Ini udah waktunya sekali lagi kita untuk bisa khusyuk di dalam sholat. Karena betapa tidak, kita keluar rumah saja itu aman, Pak. Nggak seperti sebagian orang di negeri, di belahan bumi lainnya gitu. Kalau mau keluar rumah itu ngeri, Pak. Itu akan ada bom yang akan menyerang dia, atau orang jahat yang menyerang dia. Kita sholat juga di tempat yang nyaman, walaupun nggak AC tapi kipas angin, tapi nyaman, Pak. Ini ada karpet lagi gitu ya. Tempat yang lain nggak ada karpet tapi sejuk gitu ya. Mau yang mana aja mas kalian? Mau kondisi apa yang lebih baik lagi membuat kita bisa khusyuk? Masa seperti kalau begitu saja belum bisa khusyuk? Apakah menunggu kita melihat kematian baru kita bisa khusyuk, Pak? Nggak bisa. Jadi jangan sampai kita menyesal dulu jamaah sekalian, sehingga kita nanti menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala ya, yang merugi nanti ya. Namun masih ada lagi nih tentang sebab kekhusyuan, Pak. Ya, tentang sebab kekhusyuan saya tambahin lagi ya, yaitu mengganti-ganti zikir di dalam sholat, zikir dan bacaan di dalam sholat. Kalau Al-Fatihah nggak bisa diganti, Pak. Tapi kalau baca surat bisa diganti. Iftitah bisa diganti-ganti. Diganti dengan iftitah model lain. Ya, jangan Allah Akbar kabira terus. Jangan ini wajah tuh terus. Jangan Allahumma ba'id baini terus. Jangan dan lain-lain. Jadi zikir iftitah itu banyak. Ya. Zikir isti'adzah juga ada, enggak cuma satu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada lagi yang lain. A'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonirrajim. Kemudian surat pun. Surat itu jangan suratnya itu terus, ganti surat yang lain. Doa ruku jangan yang dibaca subhana rabbil a'la wa bihamdi saja. Ada yang lain ya Mas kalian. Ya seperti subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Itu juga dari Nabi. Nah kalau itu dari Nabi hendaknya kita jangan fanatik. Saya dapatnya dulu ini, nggak mau saya ngamalin yang lain. Oh nggak boleh gitu. Ya itu benar ya sudah betul mengamalkan itu. Cuman pemahaman nggak mau mengamalkan yang lain ini yang keliru. Seperti itu ya Mas kalian. Kemudian bacaan iktidal juga begitu, jangan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd saja. Ada yang lebih panjang, rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ada rabbana lakal hamdu atau walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kita selingi juga dengan bacaan doa sujud yang lain. Enggak hanya subhana rabbil a'la saja. Nggak hanya Rabbi firli, ada Rabbi firli warhamni wajaburni. Nah itu kalau kita selingi Pak, kita ganti-ganti, wah itu hidup lebih variasi. Jadi variasi zikir itu dibaca. Cuma jangan dalam satu sholat variasinya diseling. Maksudnya untuk sholat ini bacaan rukunya subhana rabbil azim, sujudnya subhana rabbil a'la. Nanti kalau sholat yang lain itu bacanya zikirnya yang lain, pas ruku bacanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli. Untuk sujudnya juga sama, subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli. Kesempatan lain baca doa rukunya itu membaca bacaan subhanadzil jabaruti wal kibriya wal azamah. Kemudian pas lagi sujud juga sama bacanya subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azamah dan lain-lain. Tasyahud juga begitu Pak. Ternyata tasyahud itu tidak hanya satu, tidak seterusnya, tidak selamanya kita baca at-tahiyyatu lillahi was-shalawatu wat-thayyibat. Karena di sana juga ada at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah.
Nah, itu kalau Bapak-bapak sekalian mampu menghafal, hafalkan Pak. Hafalkan. Ingat faedah menghafal itu selain itu bisa menghidupkan sunnah Nabi nantinya, maka ini akan terus memanfaatkan atau memanfaatkan otak kita, akal kita agar tidak pikun. Nah, makanya nanti ketika kita mengalami sudah usia tua Pak, akal kita jangan diam Pak. Ya kita berusaha untuk terus menghafal yang faedah buat kita. Hafalkan. Kalau kita sudah baca Quran baik, hafalkan juz amma tuh Pak. Juz amma kita udah hafal belum? Ya, hafalkan surat-surat tadi, bacaan-bacaan sholat tadi itu kan faedah. Ya gitu ya. Karena kalau sudah demikian ini, insya Allah akal kita akan selalu kepake dan itu akan menghindari kepikunan insya Allah. Kemudian jemaah sekalian, di antara sebab lain dari agar kita bisa khusyuk, yaitu bersungguh-sungguh di dalam berdoa di tempat-tempat berdoa di dalam sholat. Di dalam sholat ada tempat-tempat doanya loh, ya jemaah sekalian. Seperti kita bersungguh-sungguh doa ketika sujud, ya ketika sujud juga ada doanya jemaah sekalian. Jadi ada sunnahnya kita tidak hanya membaca tasbih saja, tapi juga doa. Ya, ketika ruku juga ada doanya Pak. Doanya itu diantaranya pernah diajari Nabi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ternyata ada doa Allahumma gfirli tambahannya. Boleh itu kita baca. Duduk di antara sujud, dua sujud juga kita hayati doanya, kita sungguh-sungguh. Nah, cara bersungguh-sungguh kita bacanya pelan-pelan. Ada 7 permintaan. Rabbi gfirli. Hayati artinya apa? Apa artinya Pak? Rabbi gfirli? Wahai Rabbku, ampunilah aku. Warhamni artinya apa Pak? Dan rahmatilah aku. Sambil dihayati coba Pak, bayangkan kita sambil mengucapkan 2 kalimat ini, kalau saya tidak diampuni dan dirahmati Allah, saya pasti rugi. Itu doanya Nabi Adam kan gitu Pak. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam ngaku telah menzalimi dirinya sendiri. Ya Allah, jika engkau tidak ampuni dan rahmati saya, maka saya akan menjadi orang yang rugi pasti. Seperti itu jemaah sekalian, rugi gitu. Kemudian Rabbi firli warhamni wajburni. Apa arti wajburni Pak? Angkatlah atau hilangkanlah kefakiranku. Sambil hayati jemaah sekalian, maknanya bahwasanya ya Allah, saya butuh kekayaan darimu. Kaya harta dan hati, antum niatin aja. Hindari saya dari kekufuran, dari kefakiran. Karena fakir itu lebih dekat dengan kekufuran. Kadal fakru ayyakuna kufran. Karena betapa banyak orang yang fakir jadi kufur kan Pak ya. Benar nggak Pak? Jadi korban kristenisasi. Belum lama ini di Bogor, mungkin orang nggak punya itu Pak, cuma dikasih duit 50.000 untuk bisa menghormati jenazahnya orang Tionghoa. Gini-gini Pak. Gitu. Itu karena karena fakir Pak. Ya, makanya kita berdoa wajburni. Ya, wajburni artinya apa tadi? Masih ingat Pak? Wajburni apa? Hilangkanlah kefakiranku. Kemudian warfa'ni yang keempat. Apa arti warfa'ni? Asal kata dari rafa'a, mengangkat. Angkatlah derajatku ya Allah. Di dunia kita pengen banget terangkat derajatnya tuh. Ya. Orang punya pangkat ini pengen banget promosi. Yang TNI dan polisi itu pengen naik pangkat itu. Nah ini pangkatnya di akhirat jamaah sekalian. Angkatlah derajatku ya Allah. Kemudian wahdini dan tunjukkanlah aku. Bayangkan kita sesat jamaah sekalian. Dan kita butuh hidayah itu. Karena tidaklah kita masih condong pada maksiat, berarti kurang hidayah. Tidaklah kita malas untuk melaksanakan kewajiban dan perintah agama, kurang hidayah. Kita kadang masih galak sama orang lain, susah senyum sama orang lain, kurang hidayah itu Pak. Masih jahat sama orang lain, kurang hidayah. Masih pengennya tuh dalam kantor itu, ya pengennya telat tapi makan gajinya sempurna, itu kurang hidayah ya Mas sekalian. Kemudian sama orang tua masih kurang baik, kurang hidayah juga Pak. Makanya kita butuh hidayah. Kata wahdini itu hadirkan ya Mas sekalian, saya mohon tambahan ilmu dan hidayah, petunjuk agar bisa mengamal. Karena hidayah itu maknanya luas. Jadi hidayah itu kalau kita sudah dalam Islam, kita butuh hidayah, maknanya butuh ketetapan
dan penambahan hidayah. Penambahan hidayah itu bisa dari ilmu dan juga amal. Selama ini kita mungkin udah ngaji, hidayahnya dapat Pak, tapi hidayah dari taufik bisa mengamalkannya kan belum Pak. Bisa jadi Pak ya. Nah kita minta pada Allah, tunjukkanlah aku ya Allah, wahdini wa'afini, dan selamatkanlah aku dari murkamu. Penting Pak. Begitu juga kata afiah itu bisa afiah di dunia, sehat ya, bisa minta sehat, bisa minta keselamatan dari murka Allah, dan yang terakhir warzuqoni, dan berilah aku rizki. Bisa Pak dibayangkan, itu penting itu. Makanya Nabi itu, makanya gak heran kalau kita hadirkan hati saat duduk di antara dua sujud, kita duduknya itu lama Pak. Dan buat apa cepat-cepat coba ya? Atau kita kalau ingin membaca hanya satu doa, Rabbighfirli, 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 itu juga boleh, karena Nabi pernah doa begitu. Begitu juga doa sebelum salam ya, ketika tasyahud akhir juga kita selingi Pak. Setelah tasyahud sebelum salam terkadang kita membaca doa Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar, Allahumma hasibni hisaban yasira, dan seterusnya. Yang demikian itu bisa menyelingi membuat kita ada variasi ibadah, nggak cuman itu aja, monoton aja, variasikan jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian ada lagi nih yang bisa membuat kita khusyuk, yaitu ihsanut tuhur wa ikmaluhu, menyempurnakan berwudu kita, menyempurnakan cara berwudu kita Pak. Karena efeknya dari ada salah satu orang yang wudunya tidak benar, itu bisa membuat sholat tidak khusyuk jamaah sekalian. Kita lihat ada hadis Nabi yang mulia riwayat Imam An-Nasa'i. Ya, Imam An-Nasa'i. Nabi ini dijelaskan oleh sebagian sahabat Nabi. Nabi pernah sholat subuh Pak. Kita tahu Nabi kalau sholat subuh itu bacanya panjang atau pendek? Panjang ya mas sekalian. Nabi pernah melakukan sholat subuh, lalu beliau membaca surat Ar-Rum, nomor surat 30, nomor surat Ar-Rum, Ghulibatir Rum. Lalu ternyata baca Nabi kacau Pak. Baca Nabi kacau. Setelah selesai sholat Nabi bersabda, ma balu aqwamin yusalluna ma'ana la yuhsinuna tuhur fa innama yalbisu alaina al-Qur'anu ulaika. Gimana tuh ada orang-orang yang sholat bersama dengan kami, dia tidak memperbaiki berwudunya, tidak memperbaiki bersucinya. Mungkin pas bersuci ada yang tidak rata, wudu nggak rata. Perlu diingat ya, yang membuat bacaan saya itu kacau itu adalah mereka itu. Loh, begitu kata Nabi. Jadi fa innama yalbisu alainal qur'ana ulaika. Mereka itulah yang membuat bacaan kita kacau, nggak khusyuk jadinya. Ya seperti itu. Kemudian kalau dalam hadis yang lain, Nabi bersabda innama yulabbisu alaina syaitanul qira'ata min ajli aqwamin ya'tuna sholata bighairi wudu'in. Sesungguhnya setan akan mengganggu dan mengacaukan bacaan kami dikarenakan ada orang-orang yang datang sholat tanpa wudu. Maksudnya tanpa wudu, kayaknya orang sholat nggak mungkin nggak wudu Pak. Dia sholat wudu, tapi wudunya nggak sempurna. Ya jemaah sekalian. Jadi wudunya nggak sempurna. Makanya mulai dari kecil ya harus wudu sempurna. Karena saya seumuran di sekolah itu nanti ngeliatin anak-anak seperti ini Pak. Diliatin wudunya. Kurang sempurna deh. Kurang sempurna, ulangi lagi. Kalau masih dalam gerakan yang sama Pak. Ya pasti gerakan yang sama. Misalnya terlihat tangannya nggak rata. Dia tangan kanan nggak rata tapi udah ke kiri Pak. Maka disempurnakan lagi itu tangan kirinya. Tapi kalau sudah selesai, biasanya kita liatin sininya, diliatin sini deh. Ini kering, berarti kamu sikunya tidak basah, berarti kamu wudunya nggak benar. Ulangi lagi nak, kamu salah. Ingat ya, wudu tidak benar itu tidak sah wudunya dan sholatnya tidak sah. Seperti itu jamaah sekalian. Jadi ternyata berefek kepada itulah kemaksiatan bisa ternyata tidak hanya berefek pada diri sendiri Pak, tapi terhadap orang lain. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan ini tentu saja ada rahasia yang sangat mengagumkan. Ya bahwasanya ternyata
Nabi benar-benar berpengaruh dengan kacaunya wudhu sebagian dari makmumnya. Sebagian dari makmum kacau wudhunya tidak benar, maka itu bisa menyebabkan khusyuknya dia tidak benar. Allahu a'lam bishawab. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Tentang bab masalah kekhusyuan sudah selesai. Ya, dan saya kira cukup sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan teruskan fikih tentang sholat yang lain yang juga lebih penting ya. Allahu a'lam bishawab. Barangkali di antara jamaah ada yang mau bertanya, dipersilakan. Berkenaan dengan khusyuk atau yang lain silakan. Syukran. Ada pertanyaan, jika seorang istri ingin berlama-lama saat sholat agar khusyuk, namun suami tidak senang dengan apa yang dilakukan istri, apakah istri harus mempercepat sholatnya? Ya dilihat, kalau sholat wajib dia jangan dipercepat. Ya artinya jangan gini. Jadi kalau sholat wajib laksanakanlah dia tetap teruskan sholatnya dengan sempurna, dan kalau dia ingin lama sholatnya ya nggak usah lama-lama. Nanti kan suami kan ada waktunya dia kerja, dia bisa menikmati kesendirian dia dengan Allah saja. Karena untuk melamakan sholat adalah hal yang sunnah. Namun untuk melayani suami, menemani suami itu adalah wajib. Pahalanya tentu lebih besar. Yang penting dia tetap khusyuk dalam kondisi dia tumakninah. Kemudian sholatnya usahakan juga khusyuk. Bisa Pak kalau kita berusaha itu sholat cepat juga, sholat agak cepat, tumakninah, tapi bisa khusyuk, bisa aja mas kalian. Nah nanti kalau suami udah kerja kan bisa sholat yang lain seperti sholat duha, kemudian sholat apa lagi? Nah, sholat rawatib, kemudian sholat sunnah yang lainnya, kemudian juga sholat zuhur, sholat asar itu bisa lama, ya bisa lama. Jadi demikian. Apakah istri harus mempercepat sholatnya? Kalau sholat sunnah ya harus dipercepat. Jadi sekali lagi kalau sholat sunnah, suaminya tahu lagi sholat sunnah, suaminya dia memanggil, sudah dia bisa menyelesaikan sholat, tidak usah lama-lama. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sholat itu adalah hal yang wajib. Kewajiban sholat adalah tumakninah. Untuk khusyuknya itu adalah hal yang memang harus kita usahakan juga. Ya, adapun lama di dalam sholat, kita ingin menikmati sholat kita, itu adalah hal yang sunnah. Tentu saja kalau bertabrakan dengan kepentingan suami harus didahulukan suami. Jika belum hafal arti dari ayat-ayat atau surat-surat pendek, setelah membaca surat Al-Fatihah, apakah boleh mentadabburinya setelah sholat selesai? Ya boleh saja kalau dikatakan boleh. Aduh saya tadi nggak ngerti mananya, saya ingin tadabburi, ulangi lagi baca, boleh, nggak apa-apa, namanya latihan di luar sholat, habis itu untuk bisa terbiasa di dalam sholat, boleh nggak masalah. Ya demikian. Kalau perlu nanti sebelum memulai sholat, saya rencana akan membaca surat Wattini sama Alhaakumut Takatsur. Saya baca dulu ada surat itu, begitu Pak. Itu surat misalnya andalan saya, ya sudah baca tafsirnya, nggak cuma terjemahan Pak. Terjemahan tuh bagus. Alhaakumut Takatsur, apa artinya? Dilihat, telah melalaikan kalian bermegah-megahan, gitu Pak. Habis itu ulangi lagi Pak, kan udah tahu artinya. Kita baca lagi ayat Alhaakumut Takatsur, sambil bayangkan di dalam pikiran kita terjemahannya itu. Begitu juga sampai habis. Setelah itu kan itu surat pendek Pak. Surat pendek jangan kita hanya cukupkan dengan terjemahan. Ada tafsirnya Pak. Apalagi tafsirnya bisa kita download gitu ya di Play Store gitu. Cari tafsir Ibnu Katsir terjemahan, dapat jamaah sekalian. Antum klik surat At-Takatsur, selain terjemahan nanti juga akan ada itunya, tafsirannya yang terpercaya insya Allah. Nah sehingga kita bisa membaca dengan baik itu. Nah setelah kita baca dengan baik, cara mentadabburinya kita kembalikan pada diri kita. Ayat ini nih Allah sedang berfirman kepada saya nih, menegur saya, selama ini saya bermegah-megahan enggak, berbangga-bangga enggak, lalai enggak saya dalam mengumpulkan harta untuk zikir kepada Allah. Kalau memang lalai, ya memang Allah sedang menegur saya ini.
Begitu Pak. Jadi semua firman Allah itu tujukan kepada diri sendiri. Saya, pada saya begitu. Insya Allah kita lebih bisa khusyuk. Ya demikian Bu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Perbedaan terjemahan dengan tafsir itu apa? Kalau terjemahan kan terjemahan aja kan? Terjemahan. Kalau tafsir itu kan tafsiran. Ayat ini turun di mana? Ayat ini maknanya adalah apa? Sababun nuzulnya ayat ini apa? Kalau memang ada gitu ya. Kemudian faedah dari ayat ini apa? Isyarat yang ada di dalam ayat ini, surat ini tuh apa? Begitu. Jadi mendalam. Makanya nggak heran kalau Al-Quran itu 30 juz segini Pak. Nggak banyak gitu ya. Tafsirnya itu bisa 30 jilid. Tafsirnya kita begini aja masih kalah tinggi Pak. Atau saya tiduran gitu, itu masih kalah banyak. Gitu. Masih kalah banyak dengan tafsirnya. Ya seperti itu. Kemudian tafsir juga bisa dilihat dari sisi bahasanya. Ada orang ingin menafsirkan secara panjang lebar. Awalnya ditafsirkan ayat-ayat Quran berdasarkan bahasanya dulu. Ya, sastranya. Kemudian habis itu kandungannya. Kemudian dari apa? Terus banyak sekali Pak. Kemudian dari sababun nuzulnya kalau ada. Kemudian faedahnya seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, jadi mendalam. Itu perbedaan antara terjemahan dengan tafsir. Kalau terjemahan hanya mengetahui maknanya secara global saja. Dan itu lumayan. Sudah bagus lumayan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Silakan Pak. Masalah makna secara sempit dan luasnya khusyuk itu seperti apa sih Pak? Terus apa mungkin kita pas sholat khusyuk itu kita konsentrasi penuh tapi memutus dengan lingkungan, ada apa gitu, kita nggak tahu apa gempa atau ada orang apa. Baik. Ya, terus yang kedua masalah khusyuk mungkin kadang-kadang kita salah, ada yang lupa terlewat, terus kaitannya dengan sujud sahwi. Baik. Jadi makna khusyuk jemaah sekalian kita ulangi lagi dulu ya. Kita pernah mendefinisikan makna khusyuk. Khusyuk itu maknanya adalah yaitu lembutnya hati atau hati yang lembut, yang lunak, yang tunduk, yang tenang, yang merendahkan diri dan yang hadir saat melaksanakan taat kepada Allah. Saat melaksanakan taat kepada Allah, hatinya itu. Lalu diikuti oleh anggota badan secara lahir dan batin. Kalau hatinya sudah merendahkan diri pada Allah, hadir Allah itu sedang melihat dia, Pak. Dalam Quran kita hadirkan dia. Sedang melihat dia lahir dan batin. Maka jemaah sekalian itu anggota tubuh kita juga akan ngikut tenangnya hati kita jemaah sekalian. Ya nggak mungkin anggota tubuh kita garuk-garuk gini-gini Pak. Banyak gerakan selain sholat. Kalau hatinya khusyuk nggak mungkin. Karena hatinya sudah tersibukkan. Ya hatinya sudah tersibukkan dengan kehadiran dia, menghadirkan Allah. Tersibukkan untuk bisa memahami bacaannya. Kemudian sudah tersibukkan dengan dia sedang merendahkan diri kepada Allah. Karena dia terus penuh dengan menghadirkan. Jadi khusyuk itu bukan berarti dia mengosongkan pikiran, bukan. Yang jelas adalah dia mengosongkan pikiran dari pikiran-pikiran duniawi, kesibukan-kesibukan duniawi, tapi memenuhi pikiran dengan bacaan sholat, dengan arti bacaan sholat, dengan kehadiran Allah yang melihat kita, dengan kerendahan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang benar-benar sudah mendalam, Pak, nggak heran dia kalau lagi sholat itu nggak dengar apa-apa, dia nggak sadar apa-apa, Pak jemaah sekalian. Dan itu adalah kekhusyukannya kaum salaf itu. Seperti itu. Namun pertanyaannya, bolehkah orang yang khusyuk tapi dia masih mendengar sekitarnya? Boleh, nggak apa-apa. Nggak masalah, Pak. Karena kekhusyukan itu kan levelnya macam-macam. Ya. Seperti halnya Nabi SAW itu pas lagi sholat, kita tahu Nabi itu khusyuknya itu adalah tinggi, Pak. Ya, kekhusyukan Nabi itu tingkat tinggi, paling tinggi bahkan itu ya. Sudah puncaknya lah khusyuk beliau. Namun walaupun seperti itu beliau masih mendengar
kalau ada sesuatu yang beliau dengar ucapan-ucapan di dalam sholat. Karena sebab ada sebagian sahabat yang pernah mengucapkan kalimat yang keliru dalam sholat, Nabi berkata atau mengucapkan sesuatu kalimat yang belum pernah beliau dengar, Nabi bersabda, siapa tadi yang mengucapkan kalimat itu? Man qailu hadhil kalimah, siapa yang mengucapkan kalimat ini? Itu sahabat Nabi ngaku, berarti Nabi dengar. Pertanyaannya, apakah Nabi saat mendengar itu Nabi tidak khusyuk? Nabi dalam puncak kekhusyuan, tapi Nabi tetap tidak terlalaikan. Ya, seperti itu. Kemudian ada orang yang ada anak kambing yang ingin lewat di depan Nabi pas lagi sholat, Nabi ngimam gitu. Nabi tahu dia akan lewat di depannya, akhirnya Nabi menempelkan perutnya, dadanya ke tembok kiblat. Akhirnya anak kambing tersebut ketika awalnya akan lewat di depan Nabi, malah melewati belakangnya, nggak jadi melewati. Seperti itu ya Mas. Makanya kalau kita ada kucing lewat di depan kita pas lagi kita sholat sendirian, maka jangan kita kasih ya Mas sekalian. Ya seperti itu. Kecuali kalau kita sholat berjamaah, kita jadi makmum, biarin aja kucing. Tapi kalau imamnya nanti yang harus menghalangi, jadi tidak boleh. Seperti itu Pak. Ketika ada orang kita sholat, ada orang ingin lewat, kita begini. Karena memang kekhusyuan itu tidak gerakan yang seperti tadi disebutkan, ya, mencegah orang yang mencegah makhluk atau manusia yang akan lewat di depan kita itu adalah perkara yang tidak bertentangan dengan kekhusyuan. Justru itu adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Jadi kalau pertanyaannya apakah khusyuk harus menghilangkan hubungan kita dengan sekitarnya, jawabannya bisa iya bisa tidak. Kalau manusia biasa ingin khusyuk seperti salafus soleh ya Mas kalian, dia ya kalau ingin seperti salafus soleh, maka jemaah sekalian dia ya bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh salafus soleh, sehingga khusyuknya itu dalam, dia nggak mendengar, dia tidak merasakan, bahkan mungkin ditegur gini Pak nggak terasa. Karena ada sebagian salafus soleh namanya Urwah bin Zubair, masih ingat Pak ya, dia divonis kakinya harus diamputasi karena mengalami suatu penyakit yang menggerogoti kakinya. Dan dokter saat itu yang sudah memvonis itu menawarkan untuk dibius kakinya. Nah, bius itu kan kita tahu masuk dalam kandungan bius itu ada unsur khomernya Pak, yang memabukkan gitu ya. Nah, Urwah bin Zubair nggak mau dibius, ya, nggak mau dibius kakinya diamputasi. Ya sudah, tapi Urwah bin Zubair ngasih tahu bahwasannya kalau ingin mengamputasi kaki saya, menggergaji kaki saya, ya sudah gergajilah, potonglah ketika saya sedang sholat, karena saya sedang sholat itu tidak merasakan apa-apa. Nah boleh seperti ini Pak. Nah Nabi masih lebih hebat khusyuknya dibandingkan Urwah bin Zubair, tapi Nabi tetap bisa merasakannya. Kita nggak bisa seperti Nabi Pak. Kita nggak bisa seperti Nabi yang khusyuknya tinggi sempurna tapi masih bisa merasakan. Kalau khusyuknya sudah tinggi Pak, nggak bisa dengar. Bisa difahami Pak bedanya Pak. Nah demikian. Tapi bukan berarti kita kalau misalnya seperti melakukan gerakan tadi kita nggak khusyuk, bisa Pak, tetap. Jadi mungkin khusyuknya kita mungkin levelnya baru yang tingkat pertama gitu ya, baru tingkatan pertama, sehingga ketika ada orang ngomong bisa dengar. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Seperti orang yang tadi apa Bapak bilang, ada sujud sahwi. Orang yang sujud sahwi karena dia lupa berarti menunjukkan khusyuknya kurang. Tapi untuk Nabi beda Pak. Untuk Nabi beda. Nabi sujud sahwi itu memang beliau lupa, tapi bukan berarti beliau tidak khusyuk sholatnya. Kenapa kok begitu? Iya, karena beliau ditakdirkan lupa itu bukan berarti karena tidak khusyuk. Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukannya. Karena dengan hikmah beliau lupa itu akan melahirkan syariat baru. Kan ada syariat sujud sahwi makanya. Nah nanti kalau nggak ada contoh dari Nabi Pak, umatnya bingung. Dia lagi mau melupa apa ini? Akhirnya khilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama itu bisa lebih lebar, luas. Nah ketika ada contoh dari Nabi kalau lupa bacaan itu ada contoh untuk sujud sahwi, maka dia akan mencontoh Nabi. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak, silakan. Pak Doni silakan. Ya. Tadi telah dijelaskan salah satu sebab-sebab khusyuk dalam sholat adalah waspada dari kelalaian. Di antaranya penjelasannya
lalai dari mengingat Allah, termasuk tidak tidak berteman dengan orang-orang yang lalai dari mengingat Allah. Iya, Pak. Dan juga tidak nurut dan patuh kepada orang seperti itu. Yang bertanya, bagaimana dengan kondisi-kondisi di masyarakat, misalnya pada pemimpin yang dia lalai dari mengingat Allah, kita harus mematuhinya, atau di pekerjaannya, apakah itu bisa menyebabkan kita tidak bisa khusyuk dalam sholat? Jadi agar bisa khusyuk kita menghindari kelalaian ya Mas kalian, dan menghindari kelalaian ya, lalai jauh dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu diingat yang bisa membuat kita lalai itu banyak. Di antaranya adalah berteman dengan orang yang Allah sudah lalaikan hatinya. Kalau Allah sudah lalaikan, kita jauhi dia, jangan patuh dengan dia, jangan berteman dekat dengan dia. Namun pertanyaannya, lalu bagaimana dengan pemimpin kita yang banyak lalai dari Allah? Ini berbeda. Kalau dia pemimpin masih muslim, ya kita tidak taati untuk hal-hal yang tidak bermaksiat, maka madaratnya besar, Pak. Kita nggak taat pemerintah, itu madaratnya besar, bahayanya besar. Ya, bahayanya lebih besar dibandingkan bahayanya kita tidak khusyuk. Nah gitu. Nah, oleh karena itu untuk pemerintah ini adalah hal yang berbeda. Tentu saja maknanya adalah ya kita hanya sekedar taat saja, taat dengan niat karena Allah pada hal-hal yang memang kita wajib taat saat itu. Tapi kita kan nggak berteman dekat dengan pemerintah yang lalai. Ya, jadi taatnya kita pada mereka itu adalah karena memang berdasarkan firman Allah yang lain. Tapi kalau dia bukan termasuk pimpinan, bukan termasuk penguasa kita, ya maka saat itu kita tidak boleh patuh pada dia. Karena buat apa mematuhi orang yang sudah Allah lupakan hatinya, Allah lalaikan hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian ya mas sekalian. Jadi perbedaan antara pemimpin dengan orang biasa. Jadi demikian. Kalau misalnya di pekerjaan, maksudnya kita punya atasan yang katakanlah kafir gitu ya. Apakah itu bisa menyebabkan kita, salah satu sebab juga kita tidak bisa khusyuk dalam sholat gitu, karena kita kan dalam hal pekerjaan harus patuh terhadap atasan. Jadi kalau kita memiliki atasan non muslim, yang pasti dia lalai. Dengan dia tidak beriman itu pasti lalai. Ya. Lalu pertanyaannya, apakah kita tidak usah taat pada mereka? Ya dia kan mirip dengan ulil amri kita, Pak. Selagi dia menyuruh kita untuk hal-hal yang tidak bermaksiat, ya lakukan. Urusan dia tidak taat kepada Allah, dia tidak beriman, itu adalah kembali pada dia. Selagi dia menyuruh kita untuk hal-hal yang memang kepentingan perusahaan dan itu dalam pandangan Islam tidak bermaksiat ya mas kalian, maka nggak masalah kita taati. Karena memang berinteraksi atau bermuamalah dengan non muslim itu boleh. Dia jadi bos, kita jadi karyawan boleh. Atau kita jadi bos, karyawannya adalah non muslim, boleh Pak, nggak apa-apa. Ya nggak masalah. Dan itu tidak berdosa, hukumnya mubah, tidak ada larangan dalam Islam. Nah, adapun lalai itu sampai membuat kita tidak khusyuk apabila dia memerintahkan untuk hal-hal yang bermaksiat pada Allah. Ya, bermaksiat pada Allah, seperti suruh meeting terus sampai habis waktunya sholat, ya kita jangan mau Pak. Ya minta izin pada bos gitu ya, mohon maaf ya Pak Direktur, saya ingin sholat dulu, sudah datang waktunya sholat, begitu Pak. Kalau dia melarang, mohon maaf Pak, ini sudah waktunya gitu. Kalau dia melarang, nanti saja. Ya sudah nanti saja, kok jam 5 belum juga selesai. Kok jam 5 seperempat belum selesai juga, khawatir waktu sholat habis, mohon maaf Pak, saya nggak bisa. Saya izin dulu Pak ya. Ya saya sudah mendatangi gitu ya. Insya Allah Pak, nggak usah takut. Ya dunia kita nggak akan hilang oleh dia. Ya kita harus memiliki apa? Izzah, kemuliaan dengan tetap melaksanakan sholat. Ya, tapi insya Allah non muslim Pak, yang saya tahu, kalau dia non muslim dia akan menghormati biasanya. Yang justrunya kurang ajar biasanya bos muslim tapi tidak sholat, bos muslim atau jarang sholat, itu biasanya kurang ajar. Gitu ya. Enggak gitu. Kadang sih. Tapi banyak juga muslim yang saleh gitu ya. Allahu a'lam. Ada juga banyak juga muslim yang sudah ya non muslim yang jahat gitu Pak. Nggak memperbolehkan kita sholat.
Ya mungkin ada bos dari Cina gitu ya. Orang yang Jepang boleh, Cinanya nggak boleh, bisa Pak. Tapi nggak masalah aja Mas kalian. Pekerjaan rezeki Allah tuh luas. Jadi nggak harus dari dia saja. Seandainya dia marah, dia mengusir kita Pak gara-gara sholat saja, nggak ada urusan yang lain. Kita nggak punya catatan buruk, Allah nanti akan ganti kita. Yakin gitu Pak. Karena kita nggak yakin, sehingga kita bisanya menjilat. Nah, kalau menjilat gini ini yang berarti dia bertentangan dengan firman Allah itu. Nah inilah yang bisa membuat dia tidak khusyuk di dalam sholat pasti Pak. Karena pikirannya dunia dan dunia. Begitu jemaah sekalian. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Pak? Oh cukup baik. Itu saja jemaah sekalian kajian kita di pagi hari ini menjelang siang. Semoga Allah memberkahi hari kita dan hari-hari kita berikutnya. Dan semoga kajian khusyuk kita yang terakhir ini bisa menjadi modal bagi kita, bagi saya khususnya, dan juga bagi kita semua untuk khusyuk. Karena bisa jadi ini adalah kajian yang pertama dan terakhir Pak. Kita mungkin setelah ini jarang ya, atau mungkin nggak pernah lagi kita mendapat tentang masalah kekhusyuan di dalam sholat. Nah ini adalah modal terbaik kita untuk menapaki kehidupan kita, untuk bisa lebih baik, lebih berkualitas. Karena berkualitasnya kita adalah berkualitasnya hidup kita, keberhasilan hidup kita kalau kita memperbaiki ibadah kita. Jadi bukan sekedar memperbaiki kualitas duniawi kita saja. Ya demikian. Baik, ada kekurangannya, kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan faedah bagi saya dan juga bagi bapak ibu sekalian. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.